Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Zulfa Utama dengan NIM 1652206 ingin menjelaskan tentang HME. Kita mulai dengan sejarah HME. Apa itu sejarah? Sejarah itu dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan keseharian agar seseorang mendapat petunjuk dalam berperilaku. HME atau Himpunan Mahasiswa Elektroteknik ITB, sebelumnya bernama Himpunan Mahasiswa Elektro ITB, merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang menghimpun mahasiswa S1 jurusan Teknik Elektro ITB, Teknik Tenaga Listrik ITB, dan Teknik Biomedis ITB, serta mahasiswa Teknik Telekomunikasi ITB dan Teknik Telekomunikasi ITB hanya berlaku untuk angkatan 2014 dan sebelumnya. Sebelum terbentuknya HME, mahasiswa Teknik Elektro berafiliasi pada Himpunan Mahasiswa Bangunan Mesin dan Listrik atau biasa disebut HMBL bersama dengan mahasiswa Teknik Mesin dan mahasiswa Teknik Sipil. Pada saat itu juga, Fakultas Teknik masih merupakan bagian dari Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian, pada tanggal 2 Maret 1959, didirikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, menggunakan nama Institut Teknologi Bandung. Pada 5 Desember 1949, HME ITB lahir diawali dengan hobi dan keinginan mahasiswa elektro pada zaman itu yang ingin menyalurkan hobi dan berkarya pada bidang elektronika praktis. Sehingga pada awal terbentuknya HME ITB merupakan sebuah workshop elektronika yang mengerjakan berbagai hal terkait elektronika praktis. Di antaranya penerimaan berbagai proyek dan peminjaman barang elektronik. Sekarang wadah ini bertransformasi menjadi divisi workshop HME ITB. Keberadaan HME pada zamannya diharapkan mampu menjadi wadah penyalur bakat dan kreativitas untuk anggotanya. Pada tahun 1970 sampai 1980. Tahun 1982, pada zaman kepemimpinan Susilo, HME membuat sebuah pameran elektronika serta turut mengundang perusahaan-perusahaan untuk memberikan pameran elektronika. Hal ini sebagai bentuk upaya pemantik semangat berkarya dan mengedukasi akan pertumbuhan elektronika pada zamannya. Kemudian pada tahun 1980 sampai 1990, pada periode 1980-an dan 1990-an, HME sangat fokus berkarya dengan dimotori oleh lembaga dalam HME yang ada pada zamannya. Elektron pada saat itu mampu membuat majalah yang dibaca oleh masyarakat Indonesia. Marak di kalangan masyarakat yang hobi elektronika dari zaman 1970-an hingga 1990-an. Bahkan dikatakan dahulu Elektron sampai memiliki meja resepsionis di sekretariat HME karena banyaknya orang yang berminat membaca majalah Elektron. Pada zaman tersebut, Elektron dapat maju dan berkembang pesat karena hampir seluruh informasi mengenai hal-hal terkait elektroteknik hanya dapat diketahui dari majalah Elektron tersebut. Kita ketahui pula bahwa pada zaman tersebut akses informasi seperti internet masih belum ada. Selain Elektron, Divkom pada zaman tersebut diamanahi sebagai pusat server jaringan ITB wilayah timur, yaitu NS33. Kemudian, pada zaman 1997, HME sekarang bertempat di sekretariatnya. Labtek 8 lantai basement. Sebelumnya HME menempati Student Center Barat dan Labtek 3. Pemindahan ini dikarenakan ruangan sebelumnya dirasa sempit dan tidak kondusif, sehingga sekretariat HME pun dipindahkan. Pemberian ruangan yang besar juga disebabkan karena dahulu HME diamanahi menjadi tempat server jaringan ITB wilayah timur, yang mana tugas ini juga berhubungan dengan terbentuknya Divkom, divisi komputer pada saat itu. Kemudian tahun 2005 sampai 2018. Pada tahun 1968, Iskandar Ali Syahbana, dosen sekaligus alumni jurusan Teknik Elektro ITB, berhasil menyelesaikan satelit Palapa sebagai satelit komunikasi domestik pertama di Indonesia dan ketiga di dunia. Pada tahun 2005,
Para mahasiswa elektro melakukan hal tepat guna yang serupa. Sekelompok mahasiswa teknik elektro ITB angkatan 2005 yang terinspirasi oleh satelit Palapa mengabdikan nama tersebut sebagai nama tim mereka yang memiliki proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Kabupaten Garut. Yang proyek ini sering dikenal sebagai Palapa Project. Teknologi PLTA ini merupakan teknologi sederhana sehingga diharapkan masyarakat mampu mengoperasikan dan mengembangkannya sendiri. Pada 2020, transisi offline ke online karena pandemi COVID-19 mulai menggunakan OKR atau Objective Key Result dan secara periodik dievaluasi setiap 3 bulan sekali dan jurusan oriented. Pada 2022, redefine himpunan dengan transformasi terdapat 2 jenis, yaitu transformasi dan restorasi. HME memilih bertransformasi untuk terus adaptif dengan keadaan terkini. Kemudian ada elektron HME ITB. Divisi elektron merupakan salah satu divisi dalam HME ITB yang bergerak dalam bidang jurnalistik. Elektron HME ITB mempublikasikan informasi-informasi seputar dunia sains dan teknologi dengan pendekatan yang unik dan juga menarik. Kemudian ada kamus-kamus HME ITB. Menjadi bagian HME ITB tentunya memahami apa itu arti dari HME, budaya yang ada pada HME, elemen yang membentuk HME, dan manfaat-manfaat dari HME itu sendiri. Berikut merupakan penjelasan mengenai poin-poin tersebut. Yang pertama ada identitas HME, yaitu yang pertama logo HME, jaket himpunan, Mas HME, dan sekretariat HME. Kita mulai pada logo HME. Logo HME terdiri dari petir merah yang melambangkan keberanian, background kuning putih yang melambangkan kehangatan, dan 4 lintasan elektron melambangkan 4 jurusan yang ada di HME, yaitu sampai 2014, yaitu teknik elektro, teknik biomedis, teknik tenaga listrik, dan teknik telekomunikasi. Kemudian ada JAHIM, jaket himpunan. Jaket himpunan ITB terdapat 7 kantong, yaitu 2 kantong di bagian kiri, 2 kantong di bagian dalam, 2 kantong di bagian kanan, dan 1 bagian punggung dalam serta 4 atribut, yaitu logo ITB di bagian dada kiri, logo HME ITB di lengan kanan, NIM, dan nama pemilik JAHIM. Kemudian ada Mars HME. Setelah itu terdapat sekretariat HME. Sekretariat HME yang kini berada di basement Labtek 8 merupakan salah satu sekretariat himpunan yang terbesar di ITB. Sebelumnya HME menempati Student Center Barat dan Labtek 3. Pemindahan ini dikarenakan ruangan sebelumnya dirasa sempit dan tidak kondusif, sehingga sekretariat HME pun kemudian dipindahkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas budaya yang ada di HME. Yang pertama itu ada OKCEM, elektro. Seringkali diucapkan karena bagian dari Mars HME yang juga menggambarkan Chan dari HME. Pemimpin akan memandu dengan meneriakkan OKCEM, kemudian masa akan menjawab elektro. Kemudian dari OKCEM elektro ada di dalam Mars HME. Mars HME ini lagu yang seringkali dinyanyikan pada saat setelah supporteran, wisuda, atau acara lainnya. Menghafalkan Mars HME adalah sebuah kewajiban bagi Mars HME. Kemudian ada panggilan CEM. Sesama Mars HME kita dipanggil CEM. Biasanya di broadcast message suka diawali dengan halo CEM. Kemudian ada singkatan dari CEM atau value CEM. CEM yang pertama CEM, C kreatif, dan H itu honest, dan A itu appreciation, M itu moral, dan P paragon. Panggilan CEM di poin sebelumnya merupakan kepanjangan dari yang tadi. Nah, kita jelaskan apa itu kreatif. Kreatif itu berarti anggota dari HME itu dituntut menjadi orang yang dapat berpikir kreatif, apalagi masa HME akan dituntut keahlian problem solvingnya kelak. Kemudian ada honest. Masa HME dituntut menjadi pribadi yang jujur, seperti berani mengaku salah dan tidak plagiarisme. Kemudian ada appreciation sebagai inovator masa depan bangsa. Masa HME dituntut pula untuk bisa mengapresiasi baik karya sendiri maupun karya orang lain. Kemudian moral, semangat juang dalam bermahasiswa di HME ITB, di mana masa HME dituntut untuk tidak pantang menyerah dan memiliki daya juang yang tinggi.
Paragon. Masa HME diharapkan dapat memberi serta menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada CEM atau singkatan dari CEM Electronic Moment. Momen di mana seseorang atau lebih dari masa HME siapapun menceritakan info, inovasi, atau perkembangan teknologi terbaru yang ada di dunia ini. Mereka tidak harus menyiapkan matang di sini, diharapkan masa bisa lebih ke arah sharing atau berbagi info baru terkait teknologi. Nah, CEM ini juga suka atau sering dilakukan sebelum memulai suatu acara HME. Kemudian ada frekuensi cut off on. Penjelasan dasar terkait istilah ini mungkin kita bisa lebih lanjut ada di par. Nah, secara penerapan itu ketika pemimpin lapangan berbicara frekuensi cut off, masa HME akan memejamkan mata, menutup telinga, dan menunduk hingga ada yang menepuk untuk on kembali. Kemudian ada tradisi air suci. Air suci ini hanya akan ditemui di saat wisuda, di mana para wisudawan biasanya akan disirami dengan air suci ini. Nah, untuk resepnya itu hingga kini masih rahasia. Cuman legenda untuk air suci ini merupakan ramuan dari berbagai bahan yang mampu membuat orang pingsan yang mencium aromanya. Kemudian ada panggilan. Ada panggilan Juniro, Bonita, Seniro, Senorita, Bandito, Maharani, Gundala, Gundili. Untuk tahun pertama, pria dipanggil Juniro dan wanita dipanggil Bonita. Untuk tahun kedua, Seniro untuk pria dan Senorita untuk wanita. Untuk tahun ketiga, Bandito untuk pria dan Maharani untuk wanita. Dan untuk alumni, Gundala untuk pria, Gundili untuk wanita. Itu dihitung sejak masuk HME. Kemudian ada lagu-lagu HME yang dinyanyikan saat arak-arakan. Ada beberapa lagu, yaitu yang pertama HME Himpunanku, kedua Assalamualaikum, yang ketiga ada Ayo EL, yang keempat ada HME Punya Kita, yang kelima ada TPB Idol, yang keenam ada Abu-Abu, yang ketujuh ada Petir Ganesha, yang kedelapan Apa Jadinya, yang kesembilan ada Bebek Panggang, yang kesepuluh ada HME Petir ITB, dan yang terakhir ada Percayalah HME. Kemudian ada struktur dan elemen HME ITB. Tentu kita harus mengetahuinya karena itu menjadi bagian dari anggota HME yang wajib kita ketahui. Elemen HME ITB terdiri atas MPA atau Majelis Perwakilan Anggota, kemudian ada badan pengurus, dan ada divisi-divisi, kemudian ada senator. Nah, untuk tugasnya sendiri-sendiri ada MPA, Majelis Perwakilan Anggota. Merupakan majelis tertinggi yang melaksanakan kedaulatan anggota HME ITB. Anggota MPA itu terdiri dari 3 angkatan termuda HME ITB, di mana setiap angkatan terdiri dari 6 anggota. Setiap angkatan wajib mengirimkan minimal 1 dari masing-masing prodi atau program studi. Kemudian ada BP atau Badan Pengurus. BP ini adalah badan pelaksana yang bertanggung jawab kepada MPA atas pelaksanaan program kerja di HME. Nah, untuk penjelasannya kita mulai dari BP. Yang pertama itu ada kesekjenan. Kesekjenan itu terdiri dari sekretaris, bendahara, dan BRT. Nah, kesekjenan ini tugasnya itu ada yang pertama menciptakan sistem yang terintegrasi terkait pelayanan administrasi di dokumentasi, pengarsipan, knowledge management, keuangan, serta pengelolaan sekretariat. Kemudian yang kedua ada menyediakan sistem penunjang untuk memastikan keberjalanan elemen-elemen BP HME ITB. Kemudian ada Biro Strategi, menjadi sistem kendali kinerja BP HME ITB agar sesuai dengan arahan GBK HME dan juga visi misi Ketua Himpunan. Kemudian ada Medkominfo atau Media Komunikasi dan Informasi. Yang pertama, tugasnya itu mengatur seluruh alur publikasi dan dokumentasi HME ITB. Kemudian yang kedua itu ada membangun dan mempertahankan branding BP Bertaut yang saat ini di mata publik dan massa, yang dibawahi oleh desain, content creator, dan dokumentasi. Kemudian ada BP Kesejahteraan Anggota. Yang pertama itu memenuhi segala kebutuhan dasar HME ITB agar dapat berkarya secara optimal.
Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi akademik bagi massa. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan kesehatan fisik massa. Kemudian yang keempat ada meningkatkan aksesibilitas mahasiswa dan dukungan finansial bagi massa yang berprestasi dan massa yang membutuhkan, sehingga mereka dibawahi oleh akademik dan advokasi. Kemudian ada Kemenkoan internal. Yang pertama, tugas mereka itu mengelola dan menjaga kerahasiaan database massa HMITB. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang baik antar massa HMITB. Yang ketiga, ada menciptakan lingkungan sosial yang apresiatif dan suportif. Kemudian yang keempat, mewadahi kegiatan pengembangan diri pada bidang non-akademik. Internal, membawahi MSDM dan harmoni. Oke. Kemudian selanjutnya ada relasi. Yang pertama, meningkatkan relasi dengan pihak-pihak intrakampus dan ekstrakampus. Yang kedua, menguatkan relasi dengan alumni dalam lingkup hubungan keprofesian, kesejahteraan mahasiswa, dan internal HME melalui IAE. Yang relasi membawahi intrakampus, relasi alumni, dan ekstrakampus. Kemudian ada keprofesian. Keprofesian tugasnya itu yang pertama, menyediakan kebutuhan anggota HMITB dalam bidang keprofesian elektroteknik, yaitu wawasan, keterampilan, informasi karir, dan studi lanjut. Kemudian yang kedua, ada membina relasi yang berkaitan dengan bidang keprofesian dengan alumni HMITB, membawahi keprofesian EL, EP, dan EB. Setelah itu, ada pengembangan sumber daya manusia atau biasa disebut PSDM. Yang pertama, mereka memiliki tugas untuk memberikan wadah bagi anggota HMITB dalam meningkatkan keterampilan lunak atau keterampilan di bidang karir. Kemudian yang kedua, mereka memberikan dan memfasilitasi pengetahuan dan wawasan anggota HMITB mengenai masa depan, yaitu opsi kerja dan studi lanjutan. Mereka berkolaborasi dengan keprofesian untuk tugas yang ini. Kemudian yang ketiga, mengatur regulasi dan melaksanakan kaderisasi penerimaan anggota biasa HMITB. Kemudian yang keempat, mereka melakukan pemenuhan fasilitas pengembangan diri bagi Elektroteknik 2022 dan anggota biasa HMITB. Kemudian yang kelima, mereka mengawasi dan membantu keberjalanan kepanitiaan untuk anggota biasa HMITB. Selanjutnya, mereka menurunkan budaya HMITB beserta value tersebut kepada seluruh anggota HMITB. Yang terakhir, mereka melakukan persiapan regenerasi dan pembuatan sistem keberlanjutan untuk elemen dan kaderisasi HME. Mereka berkolaborasi dengan Badan Ad Hoc Perbaikan Sistem. PSDM membawahi pengembangan anggota umum atau disingkat PAU dan pengembangan anggota baru atau PAB. Selanjutnya ada karya inkubasi dan pengabdian masyarakat. Yang pertama, mengelola Kementerian Inovasi dan Kolaborasi Karya serta Kementerian Pengabdian Masyarakat dengan efektif. Selanjutnya, mereka mengembangkan program-program inovasi yang melibatkan massa HMITB dan mendorong pengembangan ide-ide kreatif. Kemudian yang keempat, ada mereka mengkomunikasikan pencapaian, kegiatan, dan manfaat yang dihasilkan oleh Kementerian Inovasi dan Kolaborasi Karya serta Kementerian Pengabdian Masyarakat kepada pihak internal dan eksternal. Yang terakhir, mereka memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program serta mengumpulkan data dan informasi terkait kinerja kementerian. Karya inkubasi dan pengabdian masyarakat membawahi Inokar dan Pengmas. Dan selanjutnya ada kesenatoran. Senator HMITB
merupakan utusan HMITB yang menjadi anggota Kongres KMITB selama satu periode kepengurusan Kongres KMITB. Dan terakhir ada divisi. Divisi merupakan badan otonom yang berkolaborasi yang berkoordinasi dengan Ketua Umum HMITB dengan tujuan menghimpun anggota HME dalam suatu kegiatan untuk menyalurkan serta mengembangkan kreasi dan hobi sesuai dengan asas, sifat, dan tujuan HMITB. Divisi saat ini terdiri dari divisi komputer dan workshop. Kemudian apa saja yang bisa kita dapat dari HMITB ini? Dari HMITB ini kita bisa dapat teman, koneksi, ilmu, jaringan alumni yang kuat dikarenakan banyak HMITB yang sukses. Kemudian kita juga dapat sekre dan mendapatkan pengalaman berorganisasi. Kemudian saya akan membahas kembali tentang elemen dan struktur HMITB. Sesuai dengan ADART HMITB, bab 5 mengenai badan perlengkapan pasal 9, yaitu badan perlengkapan HMITB terdiri atas Majelis Perwakilan Anggota atau MPA, kemudian ada badan pengurus, BP, divisi, dan senator. Maka dibentuklah beberapa komponen pendiri atau pelengkap di HMITB. Kemudian saya akan menjelaskan singkat mengenai struktur HMITB. Yang pertama itu masa berada pada komponen tertinggi di HME. Kemudian di bawahnya itu ada MPA, majelis tertinggi yang melaksanakan kedaulatan untuk anggota HME. MPA merupakan bentuk representasi angkatan dari tiap-tiap jurusan yang ada di HMITB. Kemudian untuk BP, badan kepengurusan, ini berguna untuk mengkoordinir dan mengatur kebijakan umum organisasi atau himpunan agar HME menjadi sebuah himpunan yang terarah. Nah, BPI HMI ITB juga yang sekarang sedang menjalankan tugasnya untuk 2023 sampai 2024 adalah BP Bertaut. Nah, BP Bertaut ini memiliki visi penyediaan wadah eksplorasi secara dua arah untuk menghidupkan eksplorasi dan memantik massa HME lain untuk bereksplorasi bersama-sama atau bertaut, serta memenuhi kebutuhan sebuah himpunan yang relevan bagi anggota di dalamnya. Adapun misi untuk BP Bertaut ini, yang pertama itu bersinergi dengan setiap anggota HMITB untuk mengakomodasi kebutuhan dasar dan psikologi anggota. Kemudian yang kedua, menjadi inisiasi semangat untuk mengeksplorasi diri dan hidup dalam mahasiswa yang berorientasi menjadi agen perubahan. Yang ketiga, mengaktualisasi diri anggota secara bertaut melalui wadah eksplorasi yang berkelanjutan untuk pengembangan diri anggota secara adaptif. Dan terakhir, berfokus dengan kebutuhan anggota HMITB untuk menciptakan pewadahan dengan menerapkan prinsip human-centered. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari BP. Yang pertama itu ada Biro Strategi. Nah, Biro Strategi ini kenapa disebut biro? Karena mereka hanya mengerjakan atau hanya bekerja ketika diberi arahan atau request, serta memiliki tujuan juga untuk menjadi sistem kendali kinerja BP HMITB agar sesuai dengan arahan GBK HME dan juga visi misi ketua himpunan atau KHIM. Kemudian ada Sekretaris Jenderal. Nah, Sekjen ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi terkait pelayanan administrasi, dokumentasi pengarsipan, knowledge management, keuangan, serta pengelolaan sekretariat. Menyediakan sistem penunjang untuk memastikan keberjalanan elemen-elemen BPHME. Nah, Sekretaris Jenderal ini terdiri atas 3, yaitu Sekretaris, Bendahara, dan BRT atau Badan Rumah Tangga. Kemudian selanjutnya ada Kemenkoan Media Komunikasi dan Informasi. Kemenkoan Medkominfo mengatur seluruh alur publikasi dan dokumentasi HMITB, membangun dan mempertahankan branding BP Bertaut di mata publik dan massa. Mereka terdiri atas 3 juga, yaitu publikasi dokumentasi, desain, dan content creator. Selanjutnya ada relasi.
Nah, Kemenkoan Relasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan relasi dengan pihak-pihak intrakampus dan ekstrakampus, menguatkan relasi dengan alumni dalam lingkup hubungan keprofesian, kesejahteraan mahasiswa, dan internal HME melalui IAE atau Ikatan Alumni Elektroteknik. Nah, Kemenkoan ini juga terdiri atas 3, yaitu Kementerian Intrakampus, kemudian Kementerian Ekstrakampus, dan ketiga Kementerian Relasi Alumni. Kemudian ada keprofesian. Nah, keprofesian juga merupakan Kemenkoan yang menyediakan kebutuhan anggota HME ITB dalam bidang keprofesian elektroteknik, yaitu wawasan, keterampilan, informasi karir, dan studi lanjut. Nah, membina relasi yang berkaitan dengan bidang keprofesian dengan alumni HME ITB, keprofesian ini dibedakan menjadi jurusannya yang sekarang, yaitu ada 3. Yang pertama itu keprofesian EL, kemudian keprofesian EP, kemudian keprofesian EB. Selanjutnya kreasi. Nah, Kemenkoan Kreasi bertujuan untuk mengelola Kementerian Inovasi dan Kolaborasi Karya serta Kementerian Pengabdian Masyarakat atau Pengmas dengan lebih efektif. Nah, mengembangkan program-program inovasi yang melibatkan masa HME ITB dan mendorong pengembangan ide-ide kreatif, membangun kemitraan dan jaringan kolaborasi dengan organisasi lain untuk mendorong kerjasama dalam proyek-proyek kreatif, mengkomunikasikan pencapaian, kegiatan, dan manfaat yang dihasilkan oleh Kementerian Inovasi dan Kolaborasi Karya, serta Kementerian Pengabdian Masyarakat kepada pihak-pihak internal dan eksternal, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program, serta mengumpulkan data dan informasi terkait kinerja kementerian. Nah, ini terdiri atas 2 kementerian, yaitu Inkubasi dan Kolaborasi Karya, dan yang kedua ada Pengabdian Masyarakat. Selanjutnya ada Kemenkoan Internal. Nah, Kemenkoan Internal ini mengelola dan menjaga kerahasiaan database masa HME ITB, membangun hubungan yang baik antar masa HME ITB, menciptakan lingkungan sosial yang apresiatif dan suportif, mewadahi kegiatan pengembangan diri pada bidang non-akademik. Nah, ini terdiri atas 2, yaitu MSDM anggota dan harmoni. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Nah, PSDM ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi HME ITB dalam meningkatkan keterampilan lunak atau keterampilan di bidang karir, memberikan dan memfasilitasi pengetahuan dan wawasan anggota HME ITB mengenai masa depan, yaitu opsi kerja dan studi lanjutan. Mereka dalam studi lanjutan ini mereka juga dan opsi kerja tentunya mereka kolaborasi dengan keprofesian. Kemudian PSDM juga mengatur regulasi dan melaksanakan kaderisasi penerimaan anggota biasa HME ITB, melakukan pemenuhan fasilitas pengembangan diri bagi elektroteknik 22 dan anggota biasa HME ITB, kemudian mengawasi dan membantu keberjalanan kepanitiaan untuk anggota biasa HME ITB, menurunkan budaya HME ITB berserta value budaya tersebut kepada seluruh anggota HME ITB, melakukan persiapan, regenerasi, dan pembuatan sistem keberlanjutan untuk elemen dan kaderisasi HME. Nah, mereka itu terdiri atas 2, yaitu ada Kementerian Pengembangan Anggota Umum atau PAU, dan yang kedua Kementerian Pengembangan Anggota Baru. Selanjutnya ada kesejahteraan anggota. Kemenkoan Kesejahteraan Anggota HME bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masa HME agar dapat berkarya secara optimal, meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi akademik masa, menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan kesehatan fisik masa, kemudian meningkatkan aksesibilitas beasiswa dan dukungan finansial bagi masa yang berprestasi dan masa yang membutuhkan, serta mereka terdiri atas di Kementerian Akademik dan Kementerian Advokasi. Selanjutnya kita akan membahas MPA yang berada di atas BP. Nah, MPA itu merupakan majelis tertinggi yang melaksanakan kedaulatan anggota HME ITB. Nah, jika HME itu diibaratkan dengan negara Indonesia kita tercinta, MPA itu bisa dianalogikan menjadi MPR dalam susunan negara kita. Nah, MPA juga merupakan bentuk representasi angkatan dari tiap jurusan yang ada di HME ITB. Selain itu, keputusan HME ITB, MPA HME ITB adalah keputusan tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota HME ITB. Nah, keanggotaan MPA itu bagaimana saja? MPA itu terdiri ada 3 angkatan termuda HME ITB. Setiap angkatan dia diwakili oleh minimal 1 orang tiap program studi.
Anggota MPA HMITB dipilih untuk masa kerja 1 periode. Nah, setiap angkatan itu diwakili oleh maksimal 6 orang. Nah, komisi MPA itu terdiri dari apa aja? Nah, MPA itu ada Komisi Perbaikan Sistem, Komisi Regenerasi Sistem, dan Komisi Pengawasan dan Aspirasi. Untuk Komisi Perbaikan Sistem, mereka melaksanakan garis besar kerja atau biasa kita sebut GBK dan amandemen ADART. Selanjutnya, Komisi Regenerasi Sistem melaksanakan sekolah MPA, Permira HMITB, dan LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Kemudian ada Komisi Pengawasan dan Aspirasi, melaksanakan pengawasan dan menampung aspirasi dari masa HME. Nah, program kerja MPA HMITB itu apa aja? Nah, di MPA HMITB itu ada garis besar kerja atau GBK, kemudian ada sekolah MPA, kemudian ada amandemen ADART, kemudian ada LPJ, ada pemilu raya HMITB, dan kajian strategis HMITB. Selanjutnya kita akan membahas tentang divisi-divisi. Yang pertama kita akan membahas Divkom. Nah, Divkom itu merupakan salah satu yang ada di HME ya. Divkom ini merupakan badan semi otonom, sehingga mereka secara sendiri mengatur kegiatannya sendiri tanpa adanya interferensi dari MPA, kecuali memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, di Divkom ini juga bertujuan untuk mewadahi dan mengembangi kemampuan anggota-anggotanya dan dalam hal teknologi informasi dan juga software. Nah, Divkom ini kerjanya apa sih? Mereka itu kerjaannya di daerah ngoding-ngoding gitu. Misalkannya mereka mengurus dan mengelola website yang mereka lakukan akhir-akhir ini. Nah, Divkom itu ngapain aja sih sehari-harinya? Divkom itu kalian bakal diajak untuk mengikuti bootcamp yang merupakan seleksi anggota untuk Divkom. Selanjutnya ada workshop. Workshop itu juga merupakan satu divisi yang di HME. Nah, bila kita telusuri tadi di belakang di sejarah, workshop itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan elektroteknik para anggotanya dengan kegiatan-kegiatan praktis seputar topik elektroteknik tersebut. Nah, oleh karena itu mereka dikatakan workshop itu udah ada dari dulu sebelum HME terbentuk. Nah, di workshop ini kita ngapain aja sih? Di workshop ini kita lebih ke ngoprek ya. Tujuannya ini tujuan utamanya dari workshop ini untuk mengambil permintaan klien seperti kayak Divkom. Cuman bedanya itu pekerjaan-pekerjaan praktis kayak pembuatan PCB, reparasi alat elektronik, dan juga peminjaman alat kayak proyektor, layar, mic, speaker, dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir ada divisi elektron. Pada masa jayanya, Elektron ini juga dikenal sebagai majalah yang membahas seputar dunia elektroteknik dari sisi teknikal. Namun seiringnya berkembangnya teknologi, majalah Elektron mulai kehilangan kepopulerannya. Singkat cerita, Elektron hiatus karena ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi. Kemudian pada tahun 2019, Elektron bangkit kembali dengan konsep yang baru. Konsep yang baru membuat Elektron menjadi media yang mempopulerkan elektroteknik dengan cara yang sederhana dalam media sosial. Nah, dalam rangka mempopulerkan teknologi, Elektron bakal bikin konten-konten elektroteknik yang menarik dan sederhana bagi masyarakat. Banyak seri konten yang bisa yang dibahas Elektron pada saat ini. Nah, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.